bahwa target di pemilu 2024 yang akan datang, Nasdem menargetkan tidak lagi dalam 3 besar. Insya Allah dengan pergerakan dan masivitas dari tingkat DPP sampai ke ranting yang disebut dengan DPRT yang ada di tingkat desa, kita menargetkan Partai Nasdem berada pada posisi nomor 1. Kalau kita lihat dari hasil survei tadi sudah dikatakan bahwa ada 41% pemilih Nasdem pada 2019 mendukung Ganjar Pranowo, maka untuk sampai saat ini tentu saja dinamis suara masa pemilih Nasdem itu sendiri, tetapi sampai saat ini yang paling potensial untuk mengangkat suara partai adalah Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Bapak Surya Paloh mengakui Nasdem setelah mengusung Anies itu apes. Ya iyalah, namanya Anies gitu loh. Anies itu bisanya cuma berkata-kata, paham? Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi Capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis masa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa Capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang, kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat Capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat Capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur Capres-Capres lainnya juga bakal melonjak. Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat Capres masing-masing. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua. Menurut survei sejumlah lembaga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai Capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai Capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi Capres. Malahan, nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas Capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai Capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran Capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir Cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil.
Cawapres terkuat, kata Hanta, karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya, yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erik juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda, preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%. Erick jauh mengalahkan cawapres lainnya seperti Ridwan Kamil dengan elektabilitas 10,4%. Sama halnya juga di Jawa Timur. Pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa 18,6% dan Erick Thohir 18,3%.